Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku, semoga kalian selalu sehat dan tentunya juga bahagia. Kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung, dan di video ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung tabung. Yang akan kita pelajari nanti adalah unsur-unsur tabung, luas tabung, dan volume tabung. Anakku sekalian, tabung di sekitar kita atau benda yang berbentuk tabung di sekitar kita tentu saja banyak sekali ya. Coba lihat di sekeliling kalian. Ada tabungan uang logam, kemudian ada gelas, ada kaleng cat barangkali, ada ember, kemudian ada baterai, kemudian ada juga di sini kaleng minuman dan juga ada paralon. Juga di sini masih banyak lagi kemasan dari makanan-makanan siap saji. Anakku sekalian, apa sih unsur-unsur tabung? Kita lihat di sini ada gambar sebuah tabung. Nah, anakku sekalian, tabung tentu saja sebuah bangun ruang yang tidak memiliki titik sudut atau titik sudutnya tidak ada ya. Kemudian, untuk tabung mempunyai dua buah rusuk yang berbentuk melingkar atau berbentuk lingkaran, yaitu pada lingkaran alas dan pada lingkaran di atas. Kemudian, tabung memiliki 3 buah sisi yang terdiri dari 2 buah sisi berupa alas dan tutup yang berupa lingkaran dan sebuah bidang lengkung yang nanti dinamakan sebagai selimut tabung. Ini adalah jari-jari lingkaran alas atau atasnya juga boleh. Kemudian ini adalah sebuah diameter. Kemudian A sampai B atau disebut dengan T adalah ukuran tinggi dari tabung, yaitu merupakan jarak antara dua lingkaran alas dan tutupnya. Kemudian kalian masih ingat ya bahwa pada sebuah lingkaran yang berjari-jari R, maka kelilingnya adalah 2 kali pi kali R atau 2 pi R. Kemudian luasnya adalah pi R kuadrat atau pi kali R kuadrat. Maka di sini K adalah keliling lingkaran, L adalah luas lingkaran, sedangkan R-nya adalah jari-jari, dan pi-nya adalah 3,14 atau boleh juga kita memakai 22/7. Diingat-ingat ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jaring-jaring tabung. Kita lihat tabung terdiri dari 3 buah sisi, yaitu 1 bidang lengkung yang disebut selimut tabung dan 2 lingkaran yang merupakan lingkaran alas dan lingkaran tutup, seperti gambar berikut ini. Nah, kita lihat gambar yang diarsir adalah 2 lingkaran sebagai lingkaran alas dan lingkaran tutupnya. Kemudian yang berwarna kuning adalah merupakan bidang lengkung yang disebut dengan selimut tabung. Jika ini kita buka lingkaran tutupnya, juga kita buka lingkaran alasnya, maka tinggal bidang lengkung yang dinamakan sebagai selimut tabung. Jika selimut tabung ini kita gunting menurut salah satu garis tingginya, maka akan kita jadikan sebuah bangun datar, ternyata bangun datarnya berupa persegi panjang. Nah, kemudian ini adalah sebagai lingkaran tutupnya dan ini sebagai lingkaran alasnya. Selanjutnya, kita akan menentukan luas selimut tabung. Perhatikan langkah berikut ya. Ini adalah sebuah tabung dan kita sediakan 1 buah karton. Dari tabung tadi, 1/4 dari selimutnya kita gunting, kemudian kita tempelkan pada karton yang sudah kita sediakan. Ini 1/4 ya. Kemudian sisanya berarti 3/4-nya juga kita letakkan pada karton yang sudah kita sediakan.
Nah, ketika ini kita rebahkan ternyata berupa bangun persegi panjang. Persegi panjang di sini kita namakan persegi panjang ABCD. Maka luas selimut tabung yang tadi berupa bidang lengkung sama saja dengan luas persegi panjang ABCD. Maka tingginya dari tinggi tabung sama saja dengan lebar dari persegi panjang atau BC atau AD sama saja. Kemudian untuk panjang dari persegi panjang sama saja dengan keliling dari lingkaran alas atau lingkaran tutupnya. Sehingga rumus luas selimut tabung bisa kita peroleh dari persegi panjang ABCD. Karena berupa persegi panjang, maka luasnya adalah panjang kali lebar, yang mana panjangnya adalah berupa keliling lingkaran alas. Kemudian lebarnya adalah tinggi dari tabung tersebut. Maka luas selimut tabung atau kita tulis dengan L besar adalah panjang kali lebar sama dengan keliling alas dari lingkaran kali tinggi tabungnya akan sama dengan, kita ingat ya bahwa keliling alas berupa lingkaran, maka rumusnya adalah 2 kali Pi kali R. Jika kita masukkan ke rumus berikutnya, maka 2 pi R kali T, sehingga luas sama dengan 2 pi RT. Jadi luas selimut tabung dirumuskan sebagai 2 kali Pi kali R kali T, yang mana LS adalah luas selimut tabung, R adalah jari-jari alas tabung, dan T adalah tinggi tabung. Selanjutnya, kita akan menentukan luas dari semua sisi dari tabung tersebut atau luas permukaan seluruh tabung. Kita lihat, ini adalah sebuah tabung dengan tingginya T dan jari-jari R. Maka jika kita buka menurut jaring-jaringnya, maka kita lihat di sini ada 2 lingkaran, alas dan atas. Atas dan alas juga boleh. Kemudian di sini adalah sebuah selimut tabung. Maka luas dari seluruh permukaan tabung, kita lihat bahwa lingkaran adalah pi R kuadrat, di sini juga pi R kuadrat. Maka luas alas ditambah luas tutup adalah 2 pi R kuadrat, karena pi R kuadratnya ada 2, alas dan atas. Kemudian luas selimutnya adalah 2 pi RT atau 2 kali pi kali R kali T. Sehingga jika ini kita jumlahkan atau kita gabung, maka akan menjadi luas sisi permukaan tabung yaitu 2 pi R kuadrat ditambah 2 kali pi kali R kali T. Maka bisa kita tulis bahwa rumus dari luas permukaan sebuah tabung adalah 2 pi R kali R plus T. Kalian juga bisa menggunakan rumus yang di atas ini ya, sama saja. Selanjutnya, jika tabungnya adalah merupakan tabung terbuka atau tabung tanpa tutup, maka kita lihat jaring-jaringnya. Dari tabung tersebut, hanya salah satu saja yang tertutup oleh bidang yang berupa lingkaran. Di sini tidak ada lingkarannya, sehingga hanya alasnya saja. Kalau begitu, luas dari tabung terbuka atau tabung tanpa tutup adalah terjadi dari luas alas yaitu pi R kuadrat ditambah luas selimut 2 kali pi kali R kali T, sehingga kalau kita gabung akan menjadi luas sisi permukaan tabung yang terbuka pi R kuadrat ditambah 2 kali pi kali R kali T. Maka rumus untuk luas permukaan tabung yang terbuka adalah pi R kali R plus 2T. Jadi bedanya kalau yang tertutup, alas dan tutupnya ada bidang yang berupa lingkarannya. Tetapi untuk yang terbuka, salah satu tidak ada bidang yang berupa lingkaran yang menutup dari tabung tersebut.
Selanjutnya, bagaimana cara menemukan rumus volume tabung? Coba kita buat sebuah tabung. Kemudian tabung tersebut kita potong menjadi 12 bagian. Seperti memotong kue ulang tahun ya. Nah, seperti ini. Kemudian dari potongan-potongan tersebut kita susun kembali seperti ini. Nah, ternyata setelah kita susunannya akan membentuk sebuah prisma. Prisma ini dengan tinggi sama dengan tinggi tabung, kemudian lebarnya sama dengan jari-jari, dan panjangnya sama dengan setengah keliling lingkaran. Karena satu keliling lingkaran adalah 2 PR, maka setengahnya adalah PR. Kalau begitu, dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa volume tabung sama saja juga dengan volume prisma. Sudah kalian pelajari di kelas 8 ya, apa itu volume prisma? Maka volume prisma adalah luas alas prisma kali tinggi prisma. Dalam hal ini karena alasnya berupa persegi panjang, maka panjang kali lebar kali tingginya prisma. Dan karena tinggi prisma sama saja dengan tinggi dari tingginya tabung, maka sama saja dengan alasnya PR kali R, ini adalah panjang, ini adalah lebar, dan kali tinggi. Maka bisa kita tulis bahwa volume tabung yang sama dengan volume prisma sama dengan PR kuadrat kali T. Yang mana PR kuadrat ini adalah merupakan rumus dari luas lingkaran. Nah, luas lingkaran merupakan alas dari tabung. Kalau begitu, rumus dari volume tabung adalah PR kuadrat kali T atau Pi kali R kuadrat kali T. Dengan Pi-nya 3,14 atau boleh juga 22/7. R di sini adalah jari-jari lingkarannya. Kemudian T adalah merupakan tinggi tabungnya. Selanjutnya, sebagai contoh yang pertama, diketahui sebuah tabung dengan jari-jari alas 10 cm dan tinggi 25 cm. Tentukan luas alas, luas selimut tabung, luas tabung, dan volume tabung. Kita kerjakan satu persatu ya. Yang pertama, diketahui bahwa tabung tersebut jari-jarinya adalah 10 cm dengan tinggi 25 cm. Maka karena luas alas, karena alasnya berupa lingkaran, sama saja dengan kita mencari luas lingkaran yaitu PR kuadrat, maka akan sama dengan 3,14 kali 10 kali 10, maka hasilnya adalah 314. Jadi, luas alas tabung yang tentu saja berupa lingkaran adalah 314 cm persegi. Selanjutnya, luas selimut tabung sudah kita temukan tadi bahwa rumus dari luas selimut tabung adalah 2 kali Pi kali R kali T, maka luasnya adalah 2 kali 3,14 kali 10 kali 25, maka hasilnya adalah 1570. Jadi, luas selimut tabung tersebut adalah 1570 cm persegi. Selanjutnya, kita akan menentukan luas permukaan tabung. Kita ingat bahwa pada jaring-jaring tabung terdiri dari 2 lingkaran dan 1 selimut tabung. Kalau begitu, luas dari seluruh permukaan tabung diperoleh dari 2 kali luas alas yang berupa lingkaran ditambah luas selimut tabung. Sama dengan 2 PR kuadrat ditambah 2 PRT akan sama dengan 2 kali 314 karena kita sudah menemukan bahwa luas dari lingkaran adalah 314 ditambah 1570 yang merupakan hasil dari luas selimut tabung. Kalau begitu hasilnya adalah 628 ditambah 1570 sama dengan 2198.
Kalau begitu, luas tabung tersebut, luas seluruh permukaannya adalah 2198 cm persegi. Atau boleh juga kita menggunakan rumus akhirnya, yaitu luas tabung sama dengan 2πr kali R ditambah dengan T. Kalau begitu nilainya jika kita masukkan 2 kali 3,14 kali 10 kali 10 ditambah 25. Hasilnya adalah 62,8 kali 35 sama dengan 2198. Jadi, luas permukaan seluruh tabung 2198 cm persegi. Hasilnya tentu saja sama ya. Selanjutnya, yang terakhir adalah volume tabung. Sudah kita temukan tadi bahwa volume tabung adalah πr kuadrat kali T atau luas lingkaran kali tinggi tabung sama dengan 3,14 kali 10 kali 10 kali 25. 25 ini adalah tinggi tabungnya. Maka akan sama dengan 7.850. Jadi volume tabung tersebut adalah 7.850 cm kubik. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Sebuah tabung terbuka diketahui diameter alasnya sama dengan ukuran tingginya sama dengan 14 cm. Tentukan luas permukaan dan volume dari tabung tersebut. Kita lihat bahwa diameter tabung tersebut adalah 14 cm, maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu setengah dari 14 adalah 7 cm, sedangkan tingginya 14 cm. Maka luas permukaan tabung terbuka, karena di sini adalah merupakan tabung terbuka, sehingga rumus yang kita pakai adalah luas dari tabung yang terbuka, yaitu πr kali R plus 2T akan sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 ditambah 2 kali 14. Sehingga ini 7 dibagi dengan 7 adalah 1, sehingga 22 hasilnya kali 7 ditambah 28. Sama dengan 22 kali 35, maka hasilnya adalah 770 cm persegi. Untuk yang kedua, volume tabung adalah Pi kali R kuadrat kali T, maka hasilnya adalah 22/7 kali 7 kali 7 kali 7. Bisa kita sederhanakan, 7 dibagi dengan 7 adalah 1, maka hasilnya adalah 22 kali 7 kali 14, sehingga hasilnya adalah 2156. Kalau begitu, volume dari tabung tersebut adalah 2156 cm kubik. Nah, bagaimana anakku sekalian? Belajar tentang tabung sangatlah menyenangkan dan kalian pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.